عيش معنا برمضان. أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. أهلا رمضان، رمضان اشتقنا رمضان، رمضان يا شهر النور فيض من السرور أحلى الشهور أهلا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat dimudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, sebaik-baik bumi Allah, masjid. Alhamdulillah kita sudah melakukan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Karena ini masjid, mari kita niatkan niat-niat kebaikan, kita niat i'tikaf dan juga niat mendengarkan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan amal kebaikan kita ini menjadi lantaran kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk deretan hambanya yang bertakwa, yang itu disinggung dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan mengenai permasalahan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi buah daripada melaksanakan ibadah puasa adalah seseorang itu mendapatkan pangkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti tadi disinggung, memang kita ini tidak lama lagi akan memasuki gerbang bulan yang kita nantikan, bulan suci Ramadan, tepatnya tahun 1445 Hijriah. Nanti pada tanggal 29 Sya'ban, hari Ahad ya, atau itu bertepatan dengan 10 Maret yang akan datang, setelah terbenamnya matahari, orang-orang yang berada di titik-titik tertentu yang di situ mereka memantau hilal, maka dilihat kalau seandainya hilal ini terpantau dan dilihat, maka berarti hari Senin, hari berikutnya tanggal 11 Maret kita akan melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau tidak terlihat, maka berarti hitungan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari dan kita akan memulai ibadah puasa pada hari berikutnya, yaitu hari Selasa pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah salah satu dari ibadah yang kita kerjakan. Dan puasa ini punya keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah yang disabdakan dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'af, yang mananya adalah bahwa setiap amal kebaikan dari anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu balasannya adalah
10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Rasul bersabda, ini hadis qudsi, Allahu azza wa jal illa shaum, kecuali puasa. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi kecuali puasa, Allah berfirman, Allah menyebutkan kecuali puasa. Kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Apa makna dari hadis ini? Ya, ini yang akan kita bahas. Jadi jelas di sini disebutkan bahwa puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa ini milik Allah? Bukankah ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain itu hakikatnya juga milik Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan, Imam An-Nawawi ya dalam syarah hadis ini, syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa maksudnya di sini adalah dikarenakan puasa itu ibadah yang jauh dari riya. Jadi mereka ini ketika mengerjakan puasa itu jauh dari perbuatan riya. Riya ini ya pengertiannya seseorang melakukan ketaatan bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba. Ketika orang itu sedang melaksanakan ibadah puasa, ini tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, itu kan kelihatan. Orang sholat kelihatan kalau dia sholat. Orang berzikir, kalau bunyi suaranya ya kelihatan kalau dia berzikir. Orang baca Al-Quran juga seperti itu. Orang zakat kan harus ditunaikan. Ya berarti tahu, ada yang tahu. Tapi kalau puasa ini tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara orang yang puasa dan tidak puasa. Ya, zahirnya seperti itu. Tidak ada bedanya orang yang tidak makan karena diet dengan orang yang tidak makan karena berpuasa. Orang itu kalau misalnya berpuasa, dia nakal misalnya, kan bisa saja ke dapur atau ke depan kulkas begitu, buka kulkas, ambil makanan, ambil minuman, ya. Udah. Tapi dia meninggalkan itu semuanya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya. Karena apa? Dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu mau tidak puasa bisa aja, tinggal nyelinap masuk dapur, keluar dari dapur ya acting kayak orang masih puasa. Seperti itu. Jadi karena itulah dikatakan tadi bahwasanya orang yang berpuasa ini khusus akan mendapatkan balasan yang sangat agung sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi juga disebutkan bahwasanya ibadah puasa ini ya itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dipertanyakan, bukankah semua kebaikan, semua ibadah, semua ketaatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tadi di awal hadis disebutkan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu disebutkan ini sekian lipat, ini sekian lipat. Tapi kalau puasa di sini nggak disebutkan. Kenapa demikian? Sekali lagi para ulama mengatakan hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala ibadah puasa, begitu agungnya keutamaan ibadah puasa. Hanya Allah yang tahu seberapa besar pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan ibadah puasa. Bahkan karena mengerjakan ibadah puasa, seseorang bisa saja dibebaskan secara total dari api neraka. Namun demikian tetap para jamaah ya, ini keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa. Tapi secara keutamaan tentunya yang lebih utama adalah sholat lima waktu. Seperti itu. Jadi walaupun puasa ini punya keistimewaan tadi, bukan berarti dia ibadah yang paling utama, enggak.
Ya, kalau ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya, ini yang paling utama adalah mengerjakan sholat. Tentunya setelah orang itu beriman. Jadi iman dulu, masalah keimanan sudah beres. Yang paling utama itu adalah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, afdalul a'mal as-sholatu fi awwali waqtiha. Jadi amal ibadah yang paling utama itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi sholat subuh di awal waktu, di waktu utama. Sholat 5 waktu di waktu yang pertama. Itu adalah ibadah yang paling utama. Itu pun setelah beriman. Ya, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Jadi ibadah yang paling utama secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Loh, kenapa Ustaz? Tadi kan katanya sholat, ini sekarang jadinya iman. Begini, ini bisa dipadukan, bisa diselaraskan. Maksudnya adalah yang secara mutlak itu iman, dan setelahnya itu adalah mengerjakan sholat. Karena kita tahu sholat itu diantara syarat sahnya adalah Islam. Ya, Islam ini syarat sahnya sholat. Jadi nanti kalau kita bahas masalah puasa nanti akan disebutkan ini syarat sahnya ini syarat wajibnya ini. Nah, syarat sahnya ibadah itu adalah Islam. Artinya kalau suatu ibadah itu dikerjakan oleh orang yang tidak Islam, orang non Muslim, maka ibadah itu tidak sah. Nah, makanya ini jelas ya Ibu para jamaah Bapak-bapak, seperti itu. Kemudian historinya puasa, bagaimana ini? Puasa Ramadan ini nggak langsung Rasul diutus langsung diwajibkan, enggak, bukan seperti itu. Tapi diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua usai hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Di mana berarti di Madinah, bukan di Mekah. Pada saat di Mekah ibadah puasa ini belum diwajibkan. Baru tahun kedua ketika Rasul setelah hijrah di Madinah baru diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Jadi mulai wahyu pertama kali diturunkan ya, sampai saat itu umat Islam ini nggak ada kewajiban mengerjakan ibadah puasa. Berarti sejak Rasul diutus ya sekitar 15 tahun itu tidak ada kewajiban mengerjakan ibadah puasa. Karena begini, Rasul itu kan di Mekah itu kan 13 tahun. Kemudian tadi tahun kedua Hijriah, berarti 13 tambah 2 berapa Ibu? Bapak? 15 tahun. Jadi selama itu ya belum diwajibkan mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baru setelah beliau hijrah di Madinah 2 tahun setelahnya, tahun kedua Hijriah, baru diberlakukan syarat Islam untuk mengerjakan ibadah puasa. Dan memang seperti itu, syariat itu diturunkan secara bertahap. Sholat di tahun kesekian, baru setelahnya kemudian puasa. Dan Rasul ini disebutkan dalam sejarah, beliau itu menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 9 kali. Selama 9 kali gitu. Dan puasa bulan Ramadan ini termasuk perkara yang diistilahkan dengan istilah ma'lum minad dini bid-darurah. Artinya adalah perkara puasa ini ya, kewajibannya ini diketahui oleh semua kalangan, baik kalangan ulama maupun kalangan orang-orang awam. Siapa yang tidak tahu di antara umat Islam kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Ya, jadi semuanya tahu, semua lapisan ngerti bahwasanya puasa bulan Ramadan itu wajib. Orang Muslim yang paling rendah levelnya, ilmuannya itu semuanya tahu kalau puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Oleh karenanya kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan, maka ia telah terjatuh kepada perbuatan riddah, dihukumi kufur murtad, karena dia ngeyel namanya, nentang agama. Karena hukum ini sudah viral, semua tahu. Kalau dia mengatakan Ramadan ini puasanya tidak wajib, misalnya dia ngomong seperti itu, mengatakan seperti itu, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan riddah,
keluar dari agama Islam. Beda halnya kalau misalnya dia ini tak meyakini kalau puasa wajib, tapi malas tidak puasa. Jadi disuruh puasa tidak puasa, tahu wajib dia, tapi nggak kerjakan. Nah ini mending. Saya nggak bilang ini nggak berdosa, ini berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi mending, paling tidak dia meyakini kalau itu wajib, tapi dia malas mengerjakan. Sama ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Orang yang tidak sholat, ya, padahal dia ada uzur. Orang yang tidak bayar zakat, tahu ini kewajiban dia, tapi dia meninggalkan itu. Maka orang yang seperti ini itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam, tapi dia berdosa, dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Beda halnya kalau dia mengatakan dia meyakini puasa tidak wajib, puasa Ramadan ya, kemudian sholat 5 waktu tidak wajib. Ini berarti sudah menentang agama. Syariat mengatakan wajib, kok dia bilang tidak wajib, maka dia berarti menentang agama. Dia keluar dari agama Islam, walaupun di KTP-nya tertulis Islam. Seperti itu. Beda halnya kalau orang ini tinggal di pedalaman, di lingkungan yang minim sekali wawasan tentang agama Islam itu. Ya, para dai ini belum sampai ke sana. Mereka Muslim tapi saking jauhnya dengan orang-orang yang ngerti ilmu agama, tidak ngerti misalnya, karena dia sejak kecil orang tuanya nggak ngajarin juga, lingkungannya juga tidak mengajarkan hal itu, sehingga dia nggak tahu kalau di Islam itu ada yang namanya ibadah puasa bulan Ramadan. Kalau seandainya ada, memang ada kok, bisa saja terjadi itu di daerah-daerah yang minoritas misalnya, kan bisa saja terjadi seperti itu, sehingga dia tahunya ya nggak ada namanya ibadah puasa Ramadan. Ketika dia baru tahu, dia mengingkari karena dia baru tahu. Nah kalau yang seperti ini, dia tidak sampai dihukumi keluar dari. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mari kita persiapkan ya diri kita dengan sebaik-baiknya. Selain persiapan fisik, persiapan mental, persiapan ilmu agama ini juga tidak kalah penting, sangat penting sekali. Jadi kita harus tahu dulu syarat sahnya puasa itu apa saja, syarat wajibnya bagaimana, rukun puasa itu apa saja, perkara-perkara yang membatalkan itu apa saja. Supaya apa? Supaya kita ini lapar dan dahaga yang kita lalui itu ada gunanya. Karena Rasul sudah mewanti-wanti. Di salah satu hadisnya, beliau itu menyebutkan sabdanya yang seperti ini, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi ini sudah diperingatkan oleh baginda Rasulullah. Beliau mengatakan hadis tadi yang maknanya adalah betapa banyak orang yang menghidupkan malam. Maksudnya kalau malam itu sholatnya rajin, banyak rakaat dan seterusnya, ya, menghidupkan malam dengan bentuk-bentuk ibadah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apapun, tidak menuai apapun, ya, kecuali hanya begadang, hanya meninggalkan rasa ngantuk saja. Jadi hanya begadang saja, nggak dapat apa-apa. Dan betapa banyak juga orang yang mengerjakan ibadah puasa, tapi dia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Makanya ini penting. Alhamdulillah panjenengan melalui takmir ya, kita dihimpun, kita dikumpulkan, sehingga kita bisa, kalau memang sudah pernah dengar sebelumnya, ya kita refreshing kembali, kita menyegarkan ingatan kita kembali. Karena memang sifatnya ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah tahunan, tidak setiap hari, tapi kita kerjakan setahun sekali selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Jadi orang itu ya ketika puasa kemudian tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga tadi, itu ya banyak faktor. Ada beberapa sebab. Boleh jadi karena akidahnya tidak benar, boleh jadi karena niatnya tidak benar,
Boleh jadi karena tata caranya tidak benar ya. Oleh karenanya kita harus memastikan akidah kita ini benar, niat kita ini juga benar, serta tata cara dalam melakukan puasa ini juga benar. Dan itu semuanya diketahui didapatkan dengan seseorang itu ngaji, belajar ilmu agama. Ngoten nggih para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi itu